Trax FM Hits yang kamu suka, anak Trax di rangkaian ulang tahun Trax FM yang ke-21. Ini kita masih siaran bareng sama mantan-mantan penyiar dan juga Trax Trooper di Gue Anak Trax kali ini. Gue Sarah Askia bakalan siaran sama 3 orang cowok-cowok, yeay, paling cantik. Ini ada juga yang sekarang jadi presenter bola, terus ada yang jadi fotografer dan video director yang sekarang katanya berubah jadi gamers, ya. Terus ada juga yang sekarang udah jadi diplomat. Ini agak sedikit melenceng ya kalau yang terakhir. Langsung aja gue kenalin. Ini dia Tio, Buke, dan Molan Kasetra. Hai Sarah. Hai. Wah, ini Untuk saat ini kamu paling cantik. Tapi tadi sebelum ngetek kan ada yang sempet cuci muka sama dandan dulu ya. sama cantiknya ya, Kak. Ya, hati-hati disaingi sama dia. Oh, begitu. Baiklah kalau gitu. Ini aku mau nanya dulu kabar dari Kak Tio, Kak Molen juga, sama coba satu lagi yang tadi katanya cantik. Gimana kabarnya sekarang? Mas buka dulu deh, Mas buka dulu deh. Mas Buke, gimana? Ini kabar secara jujur kita lagi menghadapi pandemi atau Iyalah. Enggak, hati bu, Kabar hati lo saat ini. alhamdulillah udah ada yang ngisi kalau itu. Alhamdulillah. Aduh. Nih gue bisa curhat panjang jadi zona cinta ini loh. Enggak apa-apa. Pas itu. Enggak apa-apa. Bukan anak Al-Azhar kan, Buk? Bukan. Atau anak Trax yang dulu. Ada gosip-gosip juga sih kalau dulu di radio, Kak. High School Ambassador lah dulu ada. Gak. Iya, betul. Jadi di antara kita ada satu yang apa ya? Memperlancar kaderisasi Trax Troopers melalui yang junior yaitu High School Ambassador ya. Bukan sukses ya waktu itu ya. Waktu itu sambil produser atau pas school desak lo suka nebeng aja gitu. Ya untuk produser mesti gua deh school desaknya deh. Oke. Terus buka main-main aja gitu ya. Sampai jadian gak sih? Nanya jadi ke situ. Nggak serius aku nanya, emang sampai jadian ya? Bener nih. Serius, aku nanya. Pernah lagi gue. Ada. sama apa dulu panggilannya apa ya mereka itu ya? High School Ambassador. High School Ambassador, HSA. Iya betul. HSA. Iya. Pernah lagi gue. Kok parah? Gak apa-apa lah cerita masa Ya nggak apa-apa lah kan pacarannya sama anak SMA. Jadi gue pas gue nginep di rumah Buke tuh jam 6 udah bangun karena pacarnya baru berangkat sekolah. Iya lagi. Terus karena rumahnya di Harmoni, terus siaran jam 6 pagi kadang-kadang ngeliat gitu dari busway, udah turun belum ya dia, sampai diliatin gitu. Konyol ya. Udah ya, biar ngemakin malu gitu ceritanya sekarang. Aku Yeah, sebetulnya yeah. lebih kayak kepengen tanya kabar dari Kak Molan juga. Terus Kak Tio juga dengan pekerjaannya yang sekarang. Ini kan sebetulnya kalau dilihat profilnya jauh dulu gitu. Tapi sebetulnya dulu di Trax pada ngapain sih, Kak? Kalau di Trax FM dulu sih gue selalu bilang kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak Karang Taruna ya. Gue nggak ngerasa kerja atau enggak. Dari anak-anak untuk anak-anak ya. Iya. Gue nggak ngerasa kerja bikin skrip, iya. Kerja serius iya kalau dibutuhkan, karena dulu gue punya bos tuh galak-galak lah ya. Ada namanya bos kita namanya Vivi Koster sama Siska Baker. Walaupun sekarang jadi temen, gue kalau ketemu dia tuh auranya mesti aura bos gitu, mesti galak gitu. Dan dulu ya udah kayak Karang Taruna dibuat segitu nyamannya. Saking nyamannya gak mau cabut-cabut kayak orang-orang. Nyaman kelamaan ya jadinya. Tapi Kak Tio berapa lama sih, Kak? 2007 sampai 2014. Udah lulus. Tapi sebelumnya kan gue juga High School Ambassador. Gue dulu manggil Molen tuh Kak Molen. Awal-awal ada masanya. Jadi emang gue kenal Tio waktu dia High School Ambassador. Kalau nggak salah kayak weekend depannya kita nonton bola bareng di Citos apa gimana gitu ya, nobar ya. Terus di situ masih manggil Kak. Terus gue lihat nih anak Inggris kalah nih, which is not a surprise ya. Which is not a surprise. Tapi pada saat itu Inggris kalah, Tio tuh marahnya parah gitu. Kayak ada fans tim lainnya senang-senang, dia kayak sebel gitu ngeliatnya, kayak mau ajak ribut gitu. Jadi gue ngeliat, wah ini anak passionate banget soal bola, ya kan. Nah paling setahun kemudian ya lo baru masuk di Trax.
2006 tuh gue ingat kita nonton di Citos malah sama Mario juga. Iya. Mario Patra 2007-nya kan gue baru masuk di Trax tuh bulan September. Dengan segala dramanya CV gue hilang lah. Akhirnya gue CV lu masukin hilang? lagi. CV gue hilang, dibilangin sama Bram. Jadi anak Trax kalau dulu kita tuh ngumpulin CV beneran ya yang kita print ya, mungkin pada saat itu belum ada Snappy ke Ben Hill gitu ya untuk nge-print CV bagus. Tapi pada saat itu dikasih keterbukaan untuk kreatif juga. Ada temen gue, dia kaos gitu. Zaman itu adalah zaman Friendster. Jadi anak Trax dulu ada yang namanya Friendster. Jadi kasihan loh, jangan kejauhan. Testimoni dong, Lan testimoni gue dong. Iya dong. Testimonial. Ntar gue tulis di wall lo ya. Ya, jadi temen gue bikin kaos dicetak gitu ya di tempat cetak kaos, itu adalah profile Friendster, bio-nya gitulah. Kalau misalkan ada bio Facebook, lu ada MySpace segala macam, dia bentuknya kaos yang dia bikin bio-nya dia dalam bentuk CV gitu. Jadi macam-macam idenya. Nah, kalau anak Trax kira-kira sekarang gimana ya? Kalau misalkan masuk Trax itu apakah datang nih USB gua gitu. Ini semua konten-konten saya selama 2 tahun terakhir. Kalau sekarang yang penting followers banyak nggak sih? Oh gitu? Enggak, gitu, Sar? Oh gitu, Sar? Oh, gue bisa lagi dong, gue udah bisa swipe up loh. Asik. Kalau kamu ke apa? Gimana? Tapi CV gue dulu gue taruh di ban mobil sama pernah setir mobil. Jadi gue sebenarnya 2 kali ngelamar di Trax. Gue tuh 2 kali ngelamar di Trax. Waktu itu pas gue SMA. Cuman gagal karena ternyata di Trax ada uji bakat kan. Oh, nggak punya bakat. Masa sih? Gak punya, gue cuma bisa main gitar dan itu pun cuma lu bisa sulap. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama gue waktu SMA tuh gue cuma bisa main bola sama main gitar. Ya kan, jadi akhirnya gue main gitar yang ternyata pas milih lagu ternyata semua orang ternyata bisa. Ternyata gue nggak sehebat itu. Jadi gue mainin KKIB. Apaan lagunya? KKIB. Dan ternyata itu emang hafalan aja, bukan karena gue jago. Ngerti kan? Gue main gitar karena gue hafalan. Oh ini dari sini bentuknya ke sini gitu. Bukan karena gue tahu nadanya. Pas gue udah di dunia kerja, gue jadi anak IT. Ada lamaran lagi. Gitu kan. Gue jadi selama itu gue udah ngelamar ke berbagai macam radio lah. Gitu pas ngelamar, gue tahu nih akan ada uji bakat. Kebetulan selesai pas gue kuliah, gue tuh belajar main sulap kartu. Sumpah. Bercanda lo Katio. Bener. Dan saya waktu itu barengan sama Rio, ada 2 atau 3 orang lain gitu, Aspidi, menjadi juri si buka ini dengan talent show sulapnya. Bawa kartu waktu itu. Ngapain sulapnya ngapain? Sulap apa? Main kartu, sulap kartu. Lu inget Deddy Corbuzier dulu waktu Deddy Corbuzier masih gendut nggak? Ada masanya ya Deddy Corbuzier gendut kan? Nah buka, tapi rambutnya kayak gitu udah. Gak dong. Baju hitam-hitam semua atas ke bawah. Alis nggak ada. Eyeliner nggak? Biar Lu sulap kartu itu bukan? Iya, sulap kartu. Apa sih sulapnya? Apa ya? Oh, tukar monte kalau nggak salah namanya. Adalah kalau nonton David Blaine Street Magician tuh ada salah satu triknya tuh ya di situ. Yang di dalam air 2 jam. Enggak dong, kan nggak bawa tangkinya waktu itu. Ini main kartu bukan tenggelam. Tadinya gue mau itu, tapi gue lupa nih masukin tangkinya ke Trax FM. Gimana ya tangki airnya? Di rantai-rantai gitu. Lu naik lift Sarina. Lu naik lift Sarina ke lantai 8 di rantai-rantai gitu badan lu. Ngapain Mas? Nah ini interview di lantai 8. Tapi kenapa ya zaman dulu ternyata seseru ini gitu? Nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang situasinya karena pandemi juga kali ya. Jadi mungkin nggak inilah. Tapi sebetulnya ini motivasi juga mungkin buat semua anak Trax yang tiba-tiba pengen ngelamar nanti ke Trax FM. Siapa tahu ya kan? Itu pakailah ide-ide sulapnya dari Kabuke tuh bisa dicoba. Siapa tahu semakin seru. Oke deh, ini kan dari tadi udah sedikit cerita nih sebetulnya ya dari Katio, terus Kabuke, Kamolen juga gitu. Di pengalamannya dulu zaman di Trax FM, sebetulnya apa sih yang beda di antara kalian nih Trax ya dengan kalian yang sudah lulus gitu, yang dulu nih
dengan keseruan-keseruan sulap lah, tadi katanya sambil main lah Kak Tio ya, Kak Molen sambil ngapain, tapi sekarang dengan pekerjaannya masing-masing nih yang sepertinya sangat serius ya kalau didengarin. Coba mungkin yang dari paling serius dulu Kak Molen kali ya. Len, kok lo nggak pakai baju PNS sih, Len? Itu aku mau nanya kalau jadi diplomat di sana pakai seragam kayak gini nggak sih Kak? Pakai safari ya? Ya sosok keren lu pakai kaosan lu kerja pakai baju PNS sebenarnya kan lu. Kebetulan di Jakarta di rumah gue belakangnya kelurahan. Jadi gue punya safari itu ada. Tapi buat pekerjaan ini belum pernah gue pakai. Jadi kalau tergantung lagi di mana ya sih Sar, kayak di Jakarta ya kali gitu pakai jas gitu setiap hari pakai dasi kan agak nggak memungkinkan ya. Jadi sesimpel batikan sih kalau di Jakarta dulu, dan ketika ketemu istilahnya mitra atau counterpart, nah itu kadang-kadang ada masanya pakai jas, pakai dasi itu. Kita sebutnya tuh PSL, pakaian sipil Langganan. Soalnya lupa. PNS macam apa gue? Ya itulah namanya. Nah terus kalau di sini ya menyesuaikan sama cuaca aja sih. Kadang-kadang emang waktu lagi fall, autumn, waktu itu winter pun pakai jas, pakai coat. Tergantung berhadapan dengan siapa juga. Kadang-kadang kalau udah conference tuh pakai jas. Tapi sebisa mungkin sih kayak sekarang lagi summer di sini pakai batik pun kita sering supaya mempromosikan juga batik ke orang-orang di Amerika. Nah, gue jadi lupa pertanyaan pertamanya apa. Oh, perubahannya ya setelah lulus ya. Jadi jadi ngomongin safari gara-gara lu sibuk. Nah, jadi gue tuh sebenarnya 2011 selesai siaran di Trax, terus di Kemlu. Yang gue rasakan sih sekarang adalah ilmu-ilmu yang gue dapat waktu di radio itu sangat kepake. Karena salah satu tugas kita kan emang networking, ketemu banyak orang, disitulah cara untuk berdiplomasi. Nah waktu siaran dulu, bintang tamu kan macam-macam, penyanyi, aktor, gue pernah dubes Australia, terus Marsha kalau nggak salah, Bang Ki-moon ya Bang Ki-moon. Sekjen PBB gitu. Jadi dari berbagai macam latar belakang, kita diajarkan untuk nih, lo research tentang dia, lo gimana cara ice breaking, lo gimana caranya siaran sesuai dengan cut yang ada, tapi informasinya tersampaikan, orangnya juga terhibur. Jadi kalau pertanyaannya setelah lulus, apa yang gue dapatkan dari Trax? Kayaknya itu, pengasahan ilmu komunikasi yang kita dapetin dengan tadi Tio bilang, caranya main-main sebenarnya. Gimana bikin skrip, ya kan? Gimana eksekusi per cut itu kayak apa? Gimana interview? Jadi sebenarnya sih pengembangan skill waktu di radio dulu ya. Kalau Kak Tio gimana nih perbedaannya setelah dulu yang katanya bercanda-bercanda aja sekarang jadi sangat serius karena ternyata banyak banget ya kerjaannya Kak Tio. Di finansial sih, ya dulu gembel. Nah, sekarang dia lebih tajir daripada kita semua. Iya. Dulu mau pacaran aja pinjam mobil gue. Mau pacaran aja pinjam mobil apa? Mobil Trax? Mobil Trax yang Honda Jazz bukan? Mobil Trax pernah. Oh. Pernah pakai mobil Trax tuh dapat cewek tuh. Dia tuh sama gue itu lagi bareng. Ya anak Tarki ya, bukan anak Tarki ya? Yang rumahnya di mana yang jauh banget? Pondok Indah. Oh, enggak, itu mah dia salah tuh kayaknya tuh. Janet kan namanya kan, yo. Disebut on air bulan. Iya. Coba Kak Tio. Ya. Kak Tio gimana nih perbedaannya dulu? Ya bener kata Molan, perbedaannya dulu saya suka minjem duit sama Molan mau buka malah. Kayak malam-malam tuh mau pulang, ini pernah dibahas di podcastnya Molan juga, di podcast BKR, mau pulang kayak, Mol, yo, lu punya 10.000 nggak? Mau ngapain? Transfer dong. Karena di ATM gue tinggal 40.000 biar bisa diambil. Biar butuh duit buat narik doang. Biar bulat gocap. Udah gitu pas di transfer BCA-nya, si bank itu lagi maintenance, jadi gue gak bisa ngambil duit sampai jam 2 pagi. Jadi gue nungguin sampai jam 2 mereka udah pulang, gue tunggu sini aja sampai jam 2 sampai gue bisa narik duit. Ya salah satunya itu, tapi sama kayak Molen sih, misalnya kayak gue kan dulu awalnya jadi produser, terus sempat jadi siaran juga, akhirnya terakhir itu sebelum gue cabut di 2014 gue jadi Aspidi kan. Tapi yang gue pelajarin ya selain yang tadi Molen bilang adalah koneksi sih, lu kenal banyak orang sih.
Kayak gue nggak mungkin saat ini gue bisa siaran bola-bolaan, terus gue kerja di media-media olahraga itu kalau gue nggak kenal banyak orang sih pas gue di Trax FM gitu. Kalau misalkan dulu kalau gue selalu berpikir kalau misalkan gue nggak masuk Trax FM, nggak training sama Trax FM, gue jadi apaan? Mungkin gue jadi bonek. Ya itu dia. Jadi Bahaya udah. Jadi connect ini kali, connect channel 1. Ciledug Bayoran. Tapi ya itu sih maksudnya, selain yang Molan bilang, ya soal komunikasi gue kenal banyak orang, dan gue dulu orangnya awal gue masuk Trax FM tuh gue nggak berani ngomong ke narasumber. Jadi dulu Trax FM itu ketika lu nelfon narasumber tuh yang paling gue ingat adalah ada template-nya. Jadi gue kan mukanya nggak bisa peres ya. Misalnya buka tuh bisa tuh. Jadi kalau lu nelfon narasumber tuh mesti kayak, halo Mas, saya Tio. Mana Buk, muka peres Buk? Buk, muka peres Buk, mana muka peres? Itu kayak anak kecil gitu. Mana muka genit, buka genit. Ayo Buk, buka peres Buk. Ini mata genit. Ya. Kan lu telepon. Itu sih, gue dipaksa untuk kenal banyak orang. Waktu itu bos gue juga, si Vivi Koser sama Siska Baker juga maksa untuk ke preskon. Jadinya mulai, ya karena itu juga lah, jadinya perbedaannya itu jadi lo berani untuk kenal banyak orang, dan akhirnya ngebantu gue kayak sekarang sih. Pekerjaan gue sekarang banyak gue bersinggungan dengan klien-klien ataupun orang-orang yang ujung-ujungnya dulu lah, lu di Trax FM gitu. Jadi itu sangat ngebantu banget sih. Coba satu lagi nih yang sekarang jadi videografer dan fotografer, walaupun mungkin sekarang pandemi ya nggak bisa bekerja dengan seharusnya. Tapi sebetulnya apa sih Kak kalau dari kerjaan Kak Buke yang dulu ya, mungkin yang jelas kayak tadi sih, bilang main sulap gitu, sekarang tiba-tiba foto. Ya, yang jelas sih networking ya. Kalau di gue tuh berasa banget networking ya, karena di Trax itu kan kebetulan banyak banget band-band datang, manajer band datang. Akhirnya sekarang tuh gue bisa berkomunikasi sama mereka dengan enak gitu, karena gue dulu pernah ngundang mereka ke Trax, hal seperti itulah. Jadi kayak dulu ya Petra Siombing pertama kali gue ingat banget ngundang ke Trax itu masih kecil. Sekarang kayak ketemu pas anjir, gue ketemu lo tuh dulu udah dari lo masih kecil ya. Hal seperti itu sih yang gue nggak nyangka, ternyata networking itu sampai sekarang tuh berpengaruh gitu. Jadi gue kadang-kadang kebagian motretin cover band itu ya karena gue udah kenal mereka dari dulu gitu sih. Yang kedua mengubah cara gue berkomunikasi sama orang sih gitu, karena dulu ya gue sekolahnya IT gitu, yang kuliah gue IT yang ketemunya sama program doang. Akhirnya masuk Trax harus bersosialisasi, ya belajar lagi sih cara bersosialisasi yang baik dan benar. Oh sama itu gue baru tahu kalau ternyata ide itu harganya mahal sih. Itu gue belajar di Trax sih. Kalau kreativitas itu dihargai sih. Gue tuh dulu inget banget Buka tuh pas awal-awal lagi mulai foto, dia tuh nembakin semua manajer, gue fotoin dong, kecantol dah tuh run tuh sampai sekarang kan. Iya bener sih, awalnya itu sih kayak berani pede aja mengajukan karya lu, gitu, mengajukan karya. Jadi pede aja. Untuk anak Trax yang apapun interestnya ya, kesenangannya apa gitu, dan berharap menjadi cuan lah atau batu loncatan karir gitu. Kalau saya sendiri sih di Trax itu sangat terbantu dengan Trax dan Merah khususnya banyak berevolusi. Jadi contohnya gue dulu waktu dari zaman MTV Sky gitu. Jadi ketika masih memakai license MTV, ada semacam brand di situ, beban juga dari history-nya MTV seperti apa, terus tiba-tiba harus berubah menjadi Trax. Gue tuh termasuk yang salah satu kita dikumpulin untuk mikirin nih nama tagline kita apa ya, gitu. Jadi bring out the coolness and goodness in you itu dari hasil sebuah meeting pada saat itu, istilah anak Trax Troopers gitu ya. Nah, dengan banyak perubahan, ada banyak tantangan. Nah, di situ sih hubungan lo bekerja dengan seradio atau misalkan dengan klien itu tercipta. Dan kadang-kadang klien itu nggak hanya melihat body of work lo gitu, konten lo tuh sebenarnya apa aja sih, tapi lo menyenangkan nggak sih untuk bekerja di saat senang ataupun di saat sedih. Nah, jadi menurut gue sih itu
nilai jual anak Trax nanti, pengalaman kalian kerja dengan seseorang, nanti 10 tahun kemudian lo ketemu dia yang, lo masih ngerjain ini nggak? Gue ada proyek ini nih. Berawalnya semuanya dari situ. Koneksi-koneksi pribadi yang kita dapetin dengan orang lain. Oke, baik. Wah, ini harus diikutin banget nih tips dari yang leluhur supaya Buset, seperti leluhur. mereka ya. Kejauhan. Berasa dinosaurus gue. Tadi gue ambil tongkat gue dulu ya. Wow. Leluhur cuy. Leluhur. Coba, kalau Katio mungkin Katio ada nggak sih tipsnya buat kita nih? Gue mau tahu cara jadi kaya kayak lo sekarang tuh gimana? Gue mau nambahin, tapi Molan tadi jawabannya udah paling keren banget ya. Iya. Pressure. Ya nambahin dari Molan kan aja beda kali versi. Nambahin dari Molan aja sih, intinya sih, iya kita nggak ada yang tahu kalau anak Trax, misalkan yang kerja di Trax FM, lu punya partner siaran atau partner kerja sekarang kayak apa, lu nggak ada yang tahu kan. Kita dulu semua mungkin nggak nyangka bahwa Reza Candika bakal sebesar kayak sekarang ini ketika kerja, karena kan ya yang tadi gue nyangka physically kan. Ya dulu sekarang ya gitu. Sekarang lebih lean aja, lebih berotot. Ya, lebih berotot karena kan apa kayak lo ya apa ya? Hit Empire Fit Club. Empire Fit Club. Ya, kayak lu shout out Empire Fit Club. 10 tahun lagi orang-orang yang kerja malam tuh bakal jadi apa, dan lu pasti bakal butuh juga kan. Jadi intinya sih ya sama kayak Molen sih sebenarnya, maksimalkan semua yang koneksi yang ada, lu belajar yang ada di Trax FM, jangan cuma main di Trax FM doang, main ke radio lain, siapa tahu dapat VO kan, dari VO itu lu bisa jadi VO talent kayak Molen, kayak penyiar-penyiar yang lainnya. Wah, ini kayaknya kalau misalnya reuniannya langsung gitu ketemu nongkrong pasti akan seru banget sih, apalagi kalau ngebahas di sini nggak akan cukup karena ini pasti banyak banget yang diceritain dengan pekerjaannya sekarang kayak apa, terus cerita-cerita dulu percintaannya di Trax FM seperti apa. Oke deh, kalau gitu ini waktunya sudah sangat-sangat selesai. Aku pengennya sih ini kita beneran 1 jam, kalau bisa di lebih panjang lagi. Yang pasti juga ini terima kasih sekali lagi buat Kak Molen ya. Terima kasih Sarah. Terima kasih. Terima kasih Tommy. Thank you, Terima Tommy. kasih.